Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Nasution dengan NIM 24010018. Adanya saya di sini untuk membuka awal mula video presentasi kelompok untuk memenuhi tugas UAS Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Martin dengan judul Pengelolaan Peserta Didik di SMA Pangudi Luhur ST Yusuf, Yogyakarta dalam mendukung layanan bimbingan dan konseling. Tentunya di video ini saya tidak sendiri, adapun rekan-rekan saya di next video yaitu Teh Syifa, Teh Zaskia, Teh Selfie yang akan memaparkan materi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi di mana pengelolaan peserta didik di SMA Pangudi Luhur ST Yusuf Yogyakarta ini telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penyatatan dan dokumentasi prestasi peserta didik belum dilakukan secara optimal, sementara fasilitas pendukung untuk pengembangan potensi peserta didik masih perlu dikembangkan. Selain itu, integrasi antara pengelolaan peserta didik dengan layanan bimbingan dan konseling belum sepenuhnya maksimal dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik pada aspek sosial, pribadi, belajar, dan karirnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan peserta didik yang lebih sistematis dan terintegrasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Pengelolaan pendidikan yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber daya pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan pendidikan ini tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran, namun juga mencakup pengelolaan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, sarana prasarana, keuangan, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, di sini ada manajemen peserta didik, di mana manajemen peserta didik ini adalah seluruh proses pengelolaan yang berkaitan dengan peserta didik sejak proses penerimaan, pembinaan, pengembangan, hingga peserta didik menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, selanjutnya ada manajemen layanan bimbingan dan konseling, di mana layanan bimbingan dan konseling ini merupakan bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari bagian pendidikan di sekolah, di mana layanan BK juga bertujuan membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karirnya, di mana pelaksanaan layanan BK ini memerlukan dukungan dari sistem pengelolaan peserta didik yang baik. Nah, untuk selanjutnya ada kebijakan pendidikan. Pengelolaan peserta didik di sekolah mengacu pada berbagai kebijakan pemerintah. Nah, salah satunya adalah Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang standar pengelolaan pada pendidik anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Nah, peraturan ini menegaskan bahwa setiap satuan pendidik wajib menyelenggarakan pengelolaan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Selain itu juga pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, di slide selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Nah, di beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pengelolaan peserta didik yang baik itu tuh berpengaruh terhadap peningkatan kedisiplinan, prestasi siswa, dan keefektivitasan layanan bimbingan dan konseling. Sekolah yang memiliki sistem administrasi peserta didik yang tertata
pembinaan disiplin yang konsisten, serta layanan BK yang terintegrasi cenderung mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada peserta didik. Hasil studi kasus di SMA Pangudi Luhur ST Yusuf Yogyakarta juga menunjukkan bahwa sekolah telah melaksanakan pengelolaan peserta didik dengan baik melalui penerimaan peserta didik, kegiatan ekstrakurikuler, orientasi sekolah, pembinaan disiplin, evaluasi hasil belajar, serta layanan khusus. Akan tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti pencatatan prestasi peserta didik dan pengembangan fasilitas pendukung agar layanan kepada peserta didik semakin optimal. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada studi kasus. Studi kasus dalam laporan yang dilakukan di SMA Pangudi Luhur ST Yusuf Yogyakarta ini tuh merupakan salah satu sekolah menengah atas swasta yang menerapkan pengelolaan peserta didik secara terstruktur dan juga sistematis, mulai dari penerimaan peserta didik baru, masa pengenalan lingkungan sekolah, pembinaan disiplin, kegiatan ekstrakurikuler, layanan BK, hingga proses kelulusan peserta didik. Nah, berdasarkan hasil analisis yang terdapat, sekolah memiliki sistem pengelolaan peserta didik yang cukup baik dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, serta tenaga kependidikan yang lain sehingga setiap kegiatan peserta didik dapat berjalan secara terarah. Nah, baik, selanjutnya adapun bagian kondisi nyata, yang dimana SMA Pangudi Luhur ST Yusuf Yogyakarta telah melaksanakan pengelolaan peserta didik sesuai dengan tahapan manajemen peserta didik yang seharusnya. Nah, proses ini dimulai sejak penerimaan peserta didik baru yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan sekolah. Setelah dinyatakan diterima, peserta didik mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau sering kita sebut MPLS sebagai bentuk adaptasi awal terhadap lingkungan dan budaya sekolah. Nah, dalam pembinaannya, sekolah menerapkan tata tertib yang cukup ketat dengan tujuan membentuk karakter, disiplin, dan bertanggung jawab pada peserta didik. Selain pembinaan disiplin, sekolah juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di luar kegiatan akademik. Tidak hanya itu, guru bimbingan dan konseling turut berperan aktif dalam mendampingi peserta didik, baik yang membutuhkan bantuan akademik, pribadi, sosial, maupun karir. Nah, dengan kata lain, kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan peserta didik di sekolah ini sudah berjalan dengan cukup baik dan terstruktur. Nah, baik, selanjutnya adapun analisis studi kasus. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan peserta didik di SMA Pangudi Luhur ST Yusuf Yogyakarta. Faktor pertama adalah adanya koordinasi yang baik antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Nah, yang kedua, penerapan tata tertib sekolah yang konsisten turut meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Yang ketiga, dukungan program ekstrakurikuler yang membantu pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Nah, namun demikian masih ditemukan beberapa kekurangan, yaitu salah satunya pencatatan prestasi peserta didik belum dilakukan secara optimal, sehingga data perkembangan peserta didik belum terdokumentasi dengan lengkap. Selain itu juga, sekolah juga belum memfasilitasi fasilitas asrama bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah, yang menjadi salah satu kendala dalam pelayanan. Nah, dari sisi dampak pengelolaan peserta didik yang lebih diterapkan memberikan pengaruh positif. Peserta didik juga menjadi lebih disiplin, lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dan memperoleh kesempatan yang untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan kegiatan. Pengelolaan ini juga sangat membantu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, karena guru BK memperoleh data peserta didik yang dibutuhkan untuk menyusun program konseling.
Nah, bimbingan konseling maupun layanan klasikal. Kerjasama antara guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran pun mempermudah proses identifikasi peserta didik yang memerlukan layanan khusus. Baik, selanjutnya ada pun rencana pengelolaan pendidikan, yang dimana ini tuh berangkat dari hasil analisis tersebut, disusunlah sebuah rencana program pengelolaan peserta didik. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan peserta didik di SMA Pangudi Luhur ST Yusuf Yogyakarta, sehingga pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan lebih efektif. Program ini juga diharapkan mampu mendukung perkembangan peserta didik dalam aspek akademik, pribadi, sosial, dan karir melalui pengelolaan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini adalah seluruh peserta didik di sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran, serta tenaga pendidikan sebagai pihak-pihak yang berperan langsung dalam pelaksanaannya. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, strategi pelaksanaan yang direncanakan meliputi pendataan peserta didik secara lengkap dan berkala, peningkatan koordinasi antara kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran dalam membantu memantau perkembangan peserta didiknya. Baik, selanjutnya ada pun rancangan pengelolaan pendidikan. Nah, ini tuh agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, disusunlah sebuah rancangan pelaksanaan yang lebih konkret, dimulai dari pembagian tugas setiap pihak yang terlibat. Contohnya seperti kepala sekolah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan sekaligus mengawasi jalannya program. Kalau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan bertugas untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan kesiswaan dan pembinaan peserta didik. Nah, kalau job desk, guru BK berperan memberikan layanan bimbingan dan konseling, melakukan asesmen kebutuhan peserta didik, serta bekerja sama dengan wali kelas dalam menangani berbagai permasalahan. Nah, wali kelas juga bertugas untuk memantau nih perkembangan peserta didik sudah sejauh mana, menjadi penghubung antara sekolah dan orang tua. Guru mata pelajaran juga memberikan informasi mengenai perkembangan akademik dan sikap peserta didik, sementara tenaga kependidikan membantu proses administrasi dan pendataan. Nah, rancangan ini juga disusun dengan jadwal kegiatan selama 4 minggu. Nah, pada minggu pertama dilakukan pendataan peserta didik sekaligus koordinasi awal dengan guru BK dari wali kelas. Nah, minggu keduanya mengkoordinasi setiap tetap berjalan sambil mulai dilaksanakannya pembinaan peserta didik. Nah, di minggu ketiga itu pembinaan dilanjutkan bersamaan dengan monitoring perkembangan peserta didik. Dan minggu terakhir atau minggu keempat dilakukan monitoring akhir sekaligus evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah dijalankan. Baik, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Zaskia. Nah, selanjutnya di rancangan pengelolaan pendidikan ada pembagian tugas. Pelaksanaan program pengelolaan peserta didik memerlukan kerjasama dari seluruh unsur sekolah. Pertama, ada kepala sekolah yang bertugas untuk menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan program pengelolaan peserta didik. Yang kedua, yaitu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang dimana di sini bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan kesiswaan dan pembinaan peserta didik. Yang ketiga yaitu guru BK, memberikan layanan bimbingan dan konseling, melakukan asesmen kebutuhan peserta didik, dan bekerja sama dengan wali kelas dalam menangani permasalahan peserta didik. Nah, yang keempat yaitu ada wali kelas yang bertugas untuk memantau perkembangan peserta didik serta menjadi penghubung antara sekolah dan orang tua. Kemudian yang kelima ada guru mata pelajaran yang bertugas memberikan informasi mengenai perkembangan akademik dan sikap peserta didik. Yang terakhir yaitu tenaga kependidikan yang bertugas membantu administrasi dan pendataan peserta didik. Selain pembagian tugas, ada juga jadwal kegiatan, yang dimana jadwal kegiatan ini berisi tentang kegiatannya,
pendataan peserta didik, koordinasi dengan guru BK dan wali kelas, pelaksanaan pembinaan peserta didik, dan juga monitoring perkembangan. Selain kedua hal tersebut, ada juga yang terakhir yaitu indikator keberhasilan. Keberhasilan program pengelolaan peserta didik diukur melalui beberapa indikator, seperti tersusunnya data peserta didik yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Yang kedua, terjalinnya koordinasi yang baik antara kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatnya kedisiplinan serta partisipasi peserta didik dalam kegiatan sekolah. Yang keempat, meningkatnya efektivitas layanan BK dalam membantu perkembangan peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu terlaksananya evaluasi program pengelolaan peserta didik secara berkala sebagai dasar penyempurnaan program pada periode berikutnya. Dan ada supervisi dan evaluasi program. Yang pertama yaitu indikator keberhasilan. Keberhasilan program pengelolaan peserta didik dapat diketahui melalui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan program meliputi peningkatan kualitas pengelolaan peserta didik, terlaksananya koordinasi yang baik antar warga sekolah, serta meningkatnya efektivitas layanan bimbingan dan konseling dalam membantu perkembangan peserta didik. Adapun indikator keberhasilan program sebagai berikut. Yang pertama yaitu tersedianya data peserta didik yang lengkap dan terdokumentasi dengan terstruktur dan rapi. Yang kedua, meningkatnya koordinasi antara kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Yang ketiga, meningkatnya kedisiplinan dan keaktifan peserta didik dalam kegiatan sekolah. Yang keempat, terlaksananya layanan BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang kelima yaitu meningkatnya perkembangan peserta didik dalam aspek akademik, pribadi, sosial, dan juga karir. Nah, yang kedua yaitu ada teknik evaluasi. Teknik evaluasi ini adalah untuk mengetahui keberhasilan program dilakukan beberapa teknik evaluasi, seperti observasi, yaitu mengamati pelaksanaan pengelolaan peserta didik serta keterlibatan seluruh pihak dalam menjalankan program. Kedua, wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan beberapa peserta didik untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program. Yang ketiga yaitu studi dokumentasi, yaitu menelaah data peserta didik, data pelanggaran, data prestasi, serta juga laporan layanan BK yang telah dilaksanakan. Yang keempat yaitu evaluasi hasil, yang dimana ini membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan program untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Kemudian, yang ketiga ada tindak lanjut hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, maka sekolah perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Guru BK bersama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dapat menyusun program tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu juga, sekolah diharapkan terus meningkatkan koordinasi antar pihak, memperbaiki sistem pendataan peserta didik, serta mengembangkan program pembinaan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, agar kualitas pengelolaan peserta didik semakin baik. Yang terakhir yaitu instrumen pendukung. Dalam pelaksanaan supervisi dan evaluasi program dilakukan beberapa instrumen pendukung seperti pedoman observasi pengelolaan peserta didik, pedoman wawancara kepala sekolah dan guru BK, kemudian format evaluasi pelaksanaan program pengelolaan peserta didik. Nah, instrumen tersebut digunakan sebagai acuan
dalam memperoleh data, sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar penyusunan program pengelolaan peserta didik pada. Kesimpulan, berdasarkan hasil studi lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen peserta didik di SMA Pangudi Luhur ST Yusuf Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Pengelolaan peserta didik dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan peserta didik baru, kegiatan orientasi, penempatan peserta didik, kemudian pembinaan melalui kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler, layanan bimbingan dan konseling, pembinaan kedisiplinan, evaluasi hasil belajar, hingga proses mutasi peserta didik. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal baik dalam aspek akademik, karakter, maupun sosial. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti sistem pencatatan prestasi peserta didik yang belum terdokumentasi secara optimal, serta belum tersedianya fasilitas asrama dan transportasi sekolah bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah. Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan kualitas manajemen peserta didik dapat semakin meningkat dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu saran. Sekolah diharapkan terus dapat mempertahankan kualitas manajemen peserta didik yang telah berjalan dengan baik, serta melakukan inovasi dalam pengelolaan peserta didik. Selain itu, sekolah perlu meningkatkan sistem administrasi dan dokumentasi prestasi peserta didik agar data perkembangan akademik maupun non-akademik dapat terdokumentasi secara lebih lengkap. Mungkin sekian penjelasan materi yang dapat disampaikan oleh kami dari kelompok 8. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.